Salam bonsai, masih di Dongklak Mania. Oke, sahabat bonsai, terima kasih sudah menonton video kali ini dan video sebelum-sebelumnya. Saat ini kita akan membahas mengenai media tanam ya. Jadi, tunggu lewat. Jadi media tanam yang sering kita gunakan adalah campurannya nanti kita akan sebutkan. Tapi sebelum masuk ke tahap proses apa wae toh media yang biasa sering digunakan untuk menanam bahan bonsai, program akar dan lain-lain di Dongklak Mania, yang paling cocok, jangan lupa sahabat bonsai yang baru buka channel Dongklak Mania, jangan lupa klik tombol kayak pojokan kae subscribe, lonceng ben update nek Dongklak Mania ono video anyar, terus di-share ke ning kanca-kanca umpama ono sing tekon nek nandur bonsai iki paling penak nggo apa, paling subur nek nandur nyetek lain-lain nek program iki mediane apa, di-share ben kanca-kanca ya do paham, do ngerti tandurane ben do urip subur kabeh. Oke, langsung saja kita ngerti ning kanca-kanca sedulur kabeh. Sik ditinggo mediane apa wae to. Nah, media yang sering digunakan sebenarnya untuk wah repot nek pinggir jalan ngene iki. Iya, kowe. Nah, tapi media yang sering kita gunakan adalah sebenarnya cuman yang paling pokok untuk stek adalah cuman pasir kali. Nah, pasir kali ini kenapa sering kita gunakan untuk waktu menyetek? Jadi nek pas kita siram dia cepet asate. Seperti itu. Saya tak cukup ke bahan contohnya stek. Nah, untuk bahan awal yang media awal yang kita gunakan untuk media stek terus dongkelan lain-lain, sebenarnya kita cuma pakai pasir kali ini ya. Jadi kenapa kita pakai pasir ini, karena nek pas kita siram dia langsung asat dan juga di dalamnya nggak begitu banyak bakteri lain-lain yang belum dibutuhkan tanaman yang baru hidup seperti ini. Jadi intinya dia cuma butuh drainase ataupun sirkulasi air yang bagus dan kelembapan yang terjaga ben oyote cepet tukul, wite ora garing seperti itu. Nah, makanya teman-teman sering banyak dengar pakai ladu terus pasir. Nah, itu sebenarnya cuma pasir pinggir kali seperti ini yang kita gunakan. Itu untuk bahan awal. Jadi untuk stek awal kita selalu cuma pakai ini aja, nggak usah ada tambahan pupuk dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah tanduran ini hidup, kita program dan lain-lain. Kita untuk program selanjutnya adalah kita penggantian media setelah bahan bonsai ini hidup. Nah, itu kapan toh wayahe? Nah, seperti mungkin kita ada lanjutan ini waru yang sempat kita garap juga untuk programnya. Jadi kapan saat yang tepat, mungkin pas kita ada dongkelan seperti ini ataupun stekan cangkokan, waktu yang baik untuk mengganti media adalah biasanya kita lihat kalau teman-teman naruh polybag ataupun pot di atas tanah, biasanya dia udah ada akar yang muncul di bawah ini. Nah, iki wayahe diganti pangane ataupun medianya, karena di dalam sini dia udah terlalu penuh dengan akar dan juga nutrisi ataupun intinya medianya iki wis entek nggo wit iki. Nah, makanya dia keluar mencari makan di tempat lain. Seperti itu. Nah, ini waktunya kita ganti media. Dan untuk media yang sering digunakan, saya gunakan dari Dongklak Mania dan teman-teman pembonsai lainnya, biasanya campurannya cuman tanah. Jadi tanah biasa itu monggo, biasanya tanah di sekitaran teman-teman sih penting gembur. Tanahnya biasanya monggo mau pakai tanah yang cerak dongklak klopo, dongklak pring, seperti itu tanahnya ada. Terus juga sekam, monggo mau pakai sekam fermentasi, sekam wis dibusuke ataupun pakai sekam bakar seperti ini. Ini saya campur dengan sekam yang udah saya fermentasi dan juga pasir kali. Jadi biar nanti medianya nggak terlalu padat. Jadi 3 campuran ini dengan perbandingan 1 2 3. 1 2 3. 2 2 3. Nah, jadi 2 tanah terus 2 nih iki. Nah, telune iki berarti perbandingannya piro? 1 banding 1,5. Nah, mbuh kuwi men 2 ember iki, 2 ember iki, 3 ember iki, wis kuwi wae campurane itu. Kita campur dulu. Kok ya suwe lho, cetok. Nah. Wis, campur
Oke. Fungsinya kita pakai, kenapa pakai ada campuran ini, karena biar pori-pori tanah itu gembur, tumbuh akar penak, nutrisi yang kita siram iso tersimpan pada sekam ini. Monggo mau pakai godong pring dan lain-lain itu bisa, yang penting saya udah busuk ya, jangan yang baru nanti menimbulkan asam. Nek basah saya rada masuk, tapi nek nimbul ke asam itu yang kurang bagus untuk tanaman. Jadi campurannya cuman ini, podorong embere, dan ini telu pasir. Pasir kali ini kenapa motor. Jadi kenapa kita pakai pasir kali ya? Jadi pasir kali itu mempunyai tekstur bunder. Beda dengan pasir tambang atau keduan, itu beda karena untuk di kali sendiri pasirnya kenapa bisa bulat, alus-alus, bunder-bunder, atau kalau di zoom dia bulat-bulat alus, itu karena dia melewati perjalanan yang panjang. Koyo keras sakti dari hulu ke hilir, dia ke gelontor ke sungai, dia ke bentur-bentur lain-lain. Nah, jadi ini bunder-bunder. Kalau pasir tambang itu teksturnya lancip-lancip ya, karena dia adalah sebenarnya batu sik remuk. Jadi nah, untuk menghaluskannya dia kudu ditengkali. Makanya kita pakai pasir kali yang lebih aman, teksturnya bulat-bulat. Jadi nek disiram barang langsung gol. Rong ember sih. Untuk meteran barangnya. Sip. Nah, setelah ini dicampur. Campur yang rata. Nah, dirasa cukup, sepenting sekam dan itu kecampur, terus ini kita genggam itu ininya gembur seperti ini, itu udah cukup bagus. Jadi nggak kempel pada ini kita pencet gini, nah ini dia udah langsung hancur. Nah, itu berarti udah poros. Nek sekiranya media tanah di tempat kita masih agak kenceng, sekamnya tambahi, itu nanti akan lebih poros lagi, lebih poros. Medianya akan lebih bagus untuk drainase tanaman dan juga menghindari pembusukan akar. Tumbuh akar juga akan lebih cepat, lebih baik. Lentrobos enteng. Nah, kembali ke pemindahan tadi ya. Jadi kapan waktu yang tepat kita ganti media adalah saat pertumbuhan tanaman ini. Sebenarnya bisa dilihat dari daun. Daun ini setaknya terlalu lama, pertumbuhan hijaunya, rimbunnya kita selalu perhatikan. Kok dulu awal pas nanem dia pertumbuhannya agak rimbun, banter, terus setelah kelamaan kok agak lama. Nah, itu kita bisa cek akarnya udah penuh belum, sama yang bagian bawah wis tukoloyote belum. Nah, kalau udah berarti kuwi wayahe ganti media. Nah, untuk proses penggantian media sendiri simpel ya. Jadi sama dengan yang sering Didongkak Mania jelaskan, kita pruning untuk mengurangi penguapan. Seperti ini ketok sekarang singkat biar dituplak. Nah, ini kan akarnya udah penuh, berarti kan medianya udah wis wayah diganti. Sama untuk perawatan bonsai kita wajib pergantian media dan juga potong akar. Fungsinya adalah kita mempercepat, nanti tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan bonsai yang iki dari ujung mengenai mangan ning dhuwur. Kenapa lama ya kuwi mau prosesnya, kenapa ini setak. Le muter-muter perjalanan skok ini ndak menggok-menggok bar kuwi kesandung watu urung kepethuk nek urat mati ya wis ra tekan dhuwur itu. Jadi kita harus potong akar, ganti media sing sehat. Ini
ini yang dulu sempat ya kita pecah. Nah, kita seleksi lagi. Untuk pemotongan akar monggo, yang penting jangan terlalu dekat juga dengan ujung. Kita ambilkan mungkin sekian aja, nggak usah terlalu jauh juga, karena terlalu jauh ya podo yang lemangan tekan dhuwur ya kesuwen. Diambil yang paling cedak aja, kita potong seperti ini. Sama kita koreksi lagi untuk bahan bonsai sebelum kita lanjut untuk program akar lagi. Bagian tumpuk-tumpuk ini kita hilangkan lagi, jadi biar fokus tumbuhnya. Terus akar-akar yang menyilang kita hilangkan. Nah, ini kan dari ke sana ini ada yang nyilang timpuh nang ngarepe, ini di atasnya. Nah, kita hilangkan. Seperti ini. Nah, kalau enggak kita benaki, kita toto. Nah, di atasnya ada akar, kita hilangin, milih aja. Terus seleksi lagi, apa ada yang tumpuan, silang dan lain-lain. Yang timpuh yang jeruk ini, kita hilangkan. Nah, setelah ini wes dibuka wae. Kita pakai pot yang agak gede karena kebutuhan media otomatis akan semakin banyak setelah ini, karena kita tujuannya akan semakin besar nutup luka pada bagian ini. Nah, setiap program akar kita selalu ganjel ya, jadi iso ganjel dijikuk, sekalian jikuk ganjel ini biar pertumbuhannya ya tambah jos. Kita ganti pot yang rodo gede. Untuk dasar biasanya saya pakai sekam dulu dan rodo enteng usung-usung. Seperti ini baru media nih. Gue naik tataan kembali. Nah, setelah itu kayak gitu. Nah, karo ditotok akare biar nanti enggak banyak yang miss untuk akare, tukule ra ngawur tapi sesuai keinginan kita, rapi, enggak ada yang bertumpuk. Cuma ini ada silangan, yuk golek ganjel wae. Seperti ini kita ganjeli dengan tumpuk-tumpukan. Nah, setelah ini diuruki meneh. Nggak usah jeru-jeru sebenarnya, yang penting untuk ininya pecahnya kita kelihatan, jadi proses penutupan lukanya akan lebih cepat. Kalau ketutup tanah keseluruhan nanti akan agak lama. Ini wes rampung. Jadi untuk perawatan sendiri setelah kita penggantian media, untuk pemupukan saya biasanya pakai pupuk cair yang akan saya siramkan. Kalau semua teman-teman mau pakai pupuk kandang, itu bisa ditaruh di paling bawah, ojo misor banget tapi rada munggah sithik. Nah, kayak gitu. Terus ataupun di atas media waktu kita penyiraman dan lain-lain. Tujuan pupuk di bawah itu adalah saat akar dia menembus pada bagian separuh ke bawah, dia ada nutrisi pada bagian bawah, dan untuk pada bagian atas waktu kita siram itu bagian atas. Jadi pemupukan merata seperti itu. Oke, demikian untuk proses bukan proses sebenarnya, media yang paling cocok untuk bahan bonsai kita, untuk bahan bonsai grounding ataupun untuk bahan bonsai program akar ya. Jadi yo minggu ini bahannya simpel, di tempat teman-teman pun mungkin akan banyak banget, jadi nggak perlu kita memaksakan untuk pasir Malang, enggak, karena untuk pasir Malang sendiri sebenarnya kita biasanya gunakan untuk kontesan wae, ngomah-ngomah untuk ground. Untuk proses ini kita pakai bahan seadanya yang ada di sekitar kita, lebih simpel, murah. Yang penting tujuan kita adalah wite subur, programnya cepet, kita lek ndewit bonsai sing apik. Oke,
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Pertanyaan, kritik, saran lain pokoknya ning kono kabeh. Yang penting kuwi mau ngeling ki subscribe loncengnya di-share ning kanca-kanca. Ada pertanyaan lain-lain kuwi mau kelingan kolom komentar. Wis kuwi wae karo ning Instagram, Facebook kita juga ada di Dongklak Mania. Bisa kirim foto, video mengenai bahan bonsai kalian, kita akan respon secepatnya. Oke, terima kasih. Sehat selalu buat sahabat bonsai di seluruh Indonesia dan salam bonsai.